Semangat pagi kawan-kawan pecinta tanaman buah dalam pot. Video kali ini kawan-kawan kami ajak belajar yuk untuk melakukan pemangkasan terhadap pohon melon kawan-kawan. Jadi karena saya itu pemula ya, dan nanam melonnya ini adalah ketidaksengajaan begitu, dan belum tahu harus bagaimana, sehingga pertumbuhan pohon melonnya itu rimbun banyak gitu ya, pohon daunnya luar biasa sampai ke atas itu, cuman nggak ketahuan ininya apa arahnya gitu, jadi pada bercabang karena mana-mana gitu kawan-kawan. Nah, setelah saya mencari pencerahan di para petani melon begitu ya, atau para senior petani-petani melon itu, langkah saya ini ternyata salah besar ini gitu. Mestinya sejak awal itu sudah harus dilakukan pruning gitu, dilakukan pemangkasan gitu, sehingga bentuknya bisa terkendali dan buahnya pun juga bisa terfokuskan kepada buah yang dipilih begitu. Dan ternyata hasil pencerahannya juga menyebutkan bahwa pohon melon itu idealnya kalau dalam tambulabot begini, itu idealnya satu pohon itu hanya sekitar 2 atau maksimal 3 buah aja kawan-kawan. Nah, ini akhirnya udah terjadi kawan-kawan. Nah, ini contohnya aja ya. Nah, karena ini berserakan macam-macam cabangnya banyak nih. Nah, ini contohnya nih, buahnya kawan-kawan itu sudah ini mengalami kematian ya. Nah, kuning nih, ini kuning gitu ya, ini juga kuning gitu ya. Nah, terus juga ini juga kuning gitu. Nah, itu kawan-kawan. Jadi buahnya memang banyak ya. Ini di sini ada buah, ini ada buah, ada buah gitu ya. Itu sebetulnya bagus begitu, sampai ke atas juga gitu kawan-kawan. Juga buahnya sampai ke atas tuh kawan-kawan. Di atas juga banyak tuh buahnya. Nah, itu. Nah, ini ternyata salah ini. Kalau pembiaran seperti ini salah. Jadi mestinya buah itu ternyata idealnya adalah di ruas daun yang ke 5 atau ke 7 sampai ke 12 kawan-kawan. Jadi mulai dihitung dari pangkalnya ya, dari pangkal di sini itu dihitung ruas daunnya, itu dihitung sampai 5 atau 7 sampai ke 12, itulah baru nanti diizinkan buahnya itu kita pertahankan gitu. Untuk itulah ayo kawan-kawan kita coba ya, dimulai dari paling pangkal ini kita lakukan pemangkasan. Oke ya, kita coba ya. Oke, ini yang pertama kawan-kawan, ini di pangkalnya kawan-kawan, ini sudah ada cabangnya dan ini mestinya tidak boleh gitu. Oke ya, kita coba bismillah, kita pangkas ya. Oke, kita pangkas di sini. Nah, ini kita pangkas ya. Itu ya, bismillah. Nah, udah kita pangkas. Ini juga gitu kawan-kawan, tidak boleh ini ternyata. Kita pangkas. Nah. Oke. Terus ini cabang nih. Ini juga tidak boleh kita pangkas. Tuh ya. Terus ini juga gitu. Ini tidak boleh juga kita pangkas juga ya. Nah, gitu. Terus ini aja juga ada nih, kita pangkas juga gitu ya. Dan di sini nih, ini ada juga pangkas yang di bawah, kita pangkas. Nah, ini ternyata ada 2 kawan-kawan batangnya. Ini ada cabang yang pertama, ini ada cabang yang kedua gitu. Kita lihat aja ya, mana yang lebih sehat ya. Kelihatannya ini yang kurang sehat kawan-kawan. Bismillah lah, kita potong di sini ya. Oke, kita potong. Oke ya.
Kita coba lihat hasilnya setelah saya pangkas ini seperti apa. Saya rapikan dulu ya, hasil pangkasan-pangkasan ini saya rapikan dulu. Oke kawan-kawan, inilah hasil pruningnya. Saya kumpulin di sini kawan-kawan, dan yang di bagian pangkas sudah mulai bersih ya. Nah ini berarti betul-betul yang utamanya aja nih yang kita loloskan, semua cabang-cabangnya kita matikan ya. Nah itu cabang-cabangnya kita matikan semua begitu. Terus kemudian ini kawan-kawan, nih menjadi anomali nih. Jadi karena mestinya di teorinya para senior tadi buahnya itu ada di ke 5 sampai ke 12 ruas, ini akhirnya sampai yang berbuah bagus ini kawan-kawan. Nah ini itu tambah di cabang gitu posisinya. Nah ini di cabang sini ya sudah nggak apa-apa, kita pertahankan aja ya itu. Sedangkan ini yang buahnya mati ini ya, udah menguning, ya udah kita potong aja, kita tidak fungsikan ya supaya tidak mana. Nah udah gitu. Terus ini juga gitu, buahnya kuning. Nah ini buahnya kuning juga ya, ini kita matikan aja nah, supaya tidak menambahi anu ya. Terus ini juga gitu, ini kuning, ini juga kita matikan. Oke, terus ini juga begitu kawan-kawan, ini juga kuning, kita coba potong. Oke ya, terus ini juga gitu, kuning, kita potong. Oke ya, coba saya rapikan lagi ya, supaya nanti lebih nampak ya hasilnya seperti apa. Oke, selanjutnya kawan-kawan, ini yang ada buahnya ya, itu dipotongnya setelah daun satu daun berikutnya, dan posisinya di tengah ruas kawan-kawan, di sini kira-kira. Oke, kita potong ya. Terus kemudian ini juga gitu, ini ada buahnya, kemudian harus satu daun dulu. Nah ke sini ini ambil ruasnya tengah. Oke, kita potong. Terus ini tadi buahnya tunggal ya, nggak perlu ada. Ini kawan-kawan, nih ini ada buahnya juga ya, satu ruas. Ini daun yang pertama setelah buah, kemudian dipotong tengahnya. Oke, nah, supaya tidak ruwet ya. Nah itu, oke, itu sudah ketahuan. Terus mana lagi? Oh ini kawan-kawan. Oke ya, coba saya rapikan lagi ya, karena kebetulan satu tangan pegang HP, satu tangan pegang gunting, jadi nggak bisa live seterusnya. Ntar ya, saya rapikan dulu. Oke kawan-kawan, ini sudah selesai pemangkasan saya lakukan. Jadi dimulai dari pangkas ya, awal ini kita hapus, kita buang. Jadi itu semua ya kita buangi. Terus ini menjadi batang yang pertama kawan-kawan, ini kita pertahankan. Terpaksa buahnya di ujung kawan-kawan. Nah ini nggak tahu nih kira-kira nanti hasilnya bagus atau enggak, kurang tahu ya. Kita coba lihat ya, perjalanan waktu aja ya, sampai ke atas kan kawan. Itu kita pertahankan, ada sekitar 6 buahan. Nah nanti buahnya kita lihat, ambil seleksi ya, mana nanti yang terbaik. Kemudian ini batang yang kedua juga demikian. Ini ada buahnya, posisinya di bawah ini. Dan ini cadangannya ya, yang kecil, kita lihat aja nanti seperti apa. Jadi intinya pada akhirnya nanti akan tinggal satu pohon itu 2 maksimal 3 buah. Nah ini juga gitu, ini juga di sini kita sisakan. Kemudian ini juga gitu, buah yang kita pangkas gitu ya. Oke, ini mah juga demikian, sudah kita pangkas juga buahnya gitu ya. Oke kawan-kawan, demikian
belajar memangkas atau pruning daripada buah melon dalam pot ya, atau istilah umumnya tambulan pot gitu ya, tanaman buah dalam pot gitu. Nah ini menjadi lebih teratur, lebih bisa ditelusuri, dan akhirnya hasil pruningnya sebanyak ini kawan-kawan. Nah ini, dan ini ada banyak juga buah tadi yang harus kita potong ya. Demikian kawan-kawan, berbagi pengalaman kami di dalam memangkas dan menseleksi buah melon ala Salami Channel. Indahnya berbagi. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.